Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Ilham Arta Manggala, NIM 318101164, kelas ADHA. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Tanggapan Konsumen terhadap produk, harga, dan pelayanan pada coffee shop Ikigai Room di Temanggung, dengan pembahasan sebagai berikut. Latar belakang fokus masalah, landasan teori, penelitian terdahulu. Yang pertama saya akan membahas tentang latar belakang. Perkembangan bisnis di era sekarang telah berkembang sangat pesat dan mengalami metamorfosis yang berkesinambungan. Setiap pelaku usaha di setiap kategori bisnis dituntut untuk memiliki kepekaan terhadap pembeli terhadap setiap perubahan yang terjadi dan menempatkan orientasi kepada kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama. Tidak terkecuali usaha dalam penyajian makanan dan minuman atau food service yang dimulai dari skala kecil seperti warung-warung dan kafe tenda, bisnis makanan berskala menengah seperti depot, rumah makan, dan kafe, sampai dengan bisnis makanan yang berskala besar seperti restoran-restoran di hotel berbintang. Di Temanggung semakin marak coffee shop yang berdiri dan tersebar di seluruh pelosok kota. Akan tetapi tidak semua coffee shop di Temanggung banyak dikunjungi oleh konsumen. Hanya coffee shop tertentu yang terlihat ramai pengunjung. Ada banyak hal yang mempengaruhi pembelian di setiap coffee shop. Misalnya produk, layanan, lokasi, merek, kelompok, referensi harga, dan gaya hidup. Berkembangnya coffee shop salah satunya adalah Ikigai Room yang tepatnya berada di Plaza Timur Parakan nomor 27, Temanggung, yang ingin memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumennya. Coffee shop menyediakan berbagai macam jenis kopi dan waffle. Ada beberapa pesaing yang dihadapi Ikigai Room menjalankan bisnisnya, antara lain Kaki Bumi Coffee, Silo Coffee, Communal Space, Pickup ID, dan masih banyak yang tersebar di kota Temanggung. Coffee shop Ikigai Room merupakan sebuah usaha dagang yang bergerak pada industri jasa yang didirikan pada tahun 2020 awal. Konsep yang ditetapkan oleh perusahaan dalam memasarkan produknya adalah coffee shop yang menawarkan berbagai macam jenis kopi dan waffle. Selain itu, coffee shop ini juga menawarkan jenis makanan lain serta minuman yang dapat dipesan melalui daftar menu. Ikigai Room merupakan salah satu coffee shop yang menghadapi ketatnya persaingan bisnis kopi pada saat ini. Yang kedua adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggapan konsumen terhadap produk, harga, dan pelayanan coffee shop di Ikigai. Yang ketiga adalah tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggapan konsumen terhadap produk, harga, dan pelayanan pada coffee shop Ikigai. Kemudian yang keempat adalah landasan teori. Yang pertama adalah pengertian tentang pemasaran. Dalam pengertian umum, pemasaran dapat didefinisikan sebagai suatu proses sosial dan manajerial yang di dalamnya individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Pemasaran merupakan suatu proses yang terdiri dari dua proses, yaitu secara sosial dan secara manajerial. Definisi sosial menunjukkan peran yang dimainkan oleh perusahaan yang menghasilkan standar yang lebih tinggi. Untuk definisi manajerial, pesaing sering digambarkan sebagai seni menjual produk, tetapi orang heran ketika mereka mendengar bahwa bagian yang paling penting dari pemasaran adalah bukan penjual. Kedua adalah pengertian produk. Di dalam mengembangkan sebuah program untuk mencapai pasar yang diinginkan, sebuah perusahaan memulai dengan produk atau jasa yang dirancang untuk memuaskan keinginan pasar. Para
eksekutif harusnya merencanakan, mengembangkan, dan mengelola proyek perusahaan baik secara gabungan maupun secara tersendiri. Tugas ini bukannya tugas yang ringan, terbukti dengan banyaknya produk yang kekal dalam dunia perdagangan. Sebuah produk tidak sekedar sebuah barang, ia adalah sekumpulan atribut-atribut yang tampak dan yang tidak tampak. Produk-produk yang ditawarkan tersebut memiliki barang fisik, jasa, orang, tempat, organisasi, dan gagasan. Yang ketiga adalah pengertian harga. Harga adalah jumlah uang atau ditambah dengan beberapa barang kalau mungkin, yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Pada umumnya penjual mempunyai beberapa tujuan dan penetapan harga produknya. Tujuan tersebut antara lain: 1. Mendapatkan laba maksimum. Yang kedua, mendapatkan pengambilan investasi yang terkait pada pengambilan barang penjualan bersih. Keempat adalah pengertian kualitas pelayanan. Modernitas dengan tujuan kemajuan teknologi akan mengakibatkan persaingan yang sangat ketat untuk memperoleh dan mempertahankan pelanggan. Kualitas pelayanan menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan perusahaan supaya mampu bertahan dan tetap menjadi kepercayaan pelanggan. Pola konsumsi dan gaya hidup pelanggan menuntut perusahaan yang mampu memberikan pelayanan yang berkualitas. Yang kelima adalah keputusan pembelian. Pengambilan keputusan merupakan suatu kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang yang ditawarkan. Proses keputusan pembelian merupakan suatu perilaku konsumen untuk menentukan suatu proses pengembangan keputusan dalam membeli suatu produk. Berdasarkan tujuan pembelian, konsumen dapat diklarifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu 1. Konsumen akhir atau individual. Konsumen akhir terdiri dari individu atau rumah tangga yang tujuan akhirnya adalah memenuhi kebutuhan sendiri. 2. Konsumen organisasional. Konsumen organisasional terdiri dari organisasi pemakai industri, pedagang, dan lembaga-lembaga non-profit yang tujuannya membeli untuk keperluan sehari bisnis atau memperoleh laba atau meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Yang pertama, Rivansyah Kusuma pada tahun 2011 melakukan penelitian tentang analisis pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian pada restoran warung Taman Singosari di Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara positif terhadap keputusan pembelian dan juga berpengaruh positif serta individual terhadap keputusan pembelian. Dengan demikian, kualitas produk dan kualitas pelayanan memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian makanan dan minuman di restoran warung Taman Singosari, di mana kualitas pelayanan merupakan variabel yang paling dominan dengan nilai 47,8%. Yang kedua adalah Novian Rizka pada tahun 2011 melakukan penelitian tentang analisis tingkat kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan customer service. Dalam penelitian ini populasinya adalah para konsumen Pujasera Jaya Makmur di Semarang. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan non-probability sampling, yaitu semua elemen dalam populasi ini tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Kemudian yang terakhir adalah metode penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif teknik duplikan. Untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai fokus masalah dalam penelitian kualitatif, maka peneliti menggunakan teknik duplikan atau sampling, yaitu purposive sample atau sampel bertujuan untuk menjaring informasi sebanyak mungkin. Menerangkan bahwa supposive sampling adalah teknik pengambilan sampel atas pertimbangan tertentu yang didasarkan pada pemenuhan kebutuhan informasi. Dalam penelitian ini diperlukan data atau keterangan informasi secara umum. Ada dua sumber data yang digunakan untuk penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sekunder. Rinciannya adalah sebagai berikut. Data primer adalah data yang dapat secara langsung pada lokasi penelitian, dan data ini dapat diperoleh melalui proses wawancara dan observasi mengenai potensi pengembangan coffee shop Ikigai Room. Yang B, data sekunder. Data sekunder merupakan data
menunjung data primer dan pelengkap bagi data primer, data yang didapat melalui pihak kedua, ketiga, dan seterusnya. Artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.